Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang akad musaqah, mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Agus Wahyudi yang akan dipresentasikan oleh yang pertama Siti Nurhaliza dengan NIM 3 digit terakhir 056, Safina Eka Putri dengan NIM 3 digit terakhir 065, dan Dita Anggraini dengan NIM 3 digit terakhir 069. Dalam penyampaian materi pada video kali ini terdapat pokok-pokok pembahasan yang akan kita bahas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu definisi atau pengertian dari akad musaqah. Yang kedua, dasar hukum akad musaqah. Yang ketiga, rukun dan syarat akad musaqah. Yang keempat, musaqah yang diperbolehkan. Yang kelima, tugas penggarap. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu penggarap tidak mampu. Materi yang pertama yaitu definisi atau pengertian akad musaqah. Secara sederhana, musaqah dapat diartikan dengan kerjasama dalam perawatan tanaman dengan imbalan bagian dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut. Dan menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya. Perawatan di sini mencakup mengairi, dan inilah arti sebenarnya musaqah, teman-teman. Merawat dan usaha lain yang berkenaan dengan buahnya. Musaqah diambil dari kata al-saqa, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau mengurusnya, atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari mujara'ah, di mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen tersebut. Secara etimologi, musaqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah secara terminologis fikih. Musaqah didefinisikan oleh para ulama fikih yaitu penyerahan sebidang kebun pada petani untuk digarap dan dirawat dengan ketentuan bahwa petani mendapatkan bagian dari hasil kebun tersebut. Dengan demikian, akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama si pemilik kebun dengan petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara pemilik dan penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Untuk materi yang kedua akan disampaikan oleh rekan saya Siti Nurhaliza. Dasar hukum akad musaqah. Menurut Imam Abu Hanifah dan Zufar bin Husail, mereka berpendirian bahwa akad al-musaqah dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah. Tetapi menurut beberapa ulama, hukum musaqah yaitu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Nabi telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaybar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman. Hal tersebut berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah Allah kepada hamba-hambanya untuk beriman dan saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Rukun dan syarat akad musaqah. Yang pertama, sigot. Disyaratkan sigot dengan lafadz dan tidak cukup dengan perbuatan saja. Yang kedua, al-aqidani. Dua orang atau pihak yang berakad disyaratkan bagi orang-orang
berakad dengan ahli untuk mengelola akad seperti balik, berakal, dan tidak berada di bawah pengampunan. Yang ketiga, kebun dan semua pohon yang berbuah. Semua pohon yang berbuah boleh diparokkan atau bagi hasil, yang baik yang berbuah tahunan maupun yang buahnya hanya satu kali kemudian mati, seperti padi, jagung, dan yang lainnya. Yang keempat, masa kerja. Hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti 1 tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktu tersebut, tanaman atau pohon yang diurus sudah berbuah. Juga harus ditentukan, ialah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun, seperti menyiram, memotong cabang-cabang pohon yang akan menghambat kesuburan buah, atau mengawinkannya. Yang kelima, buah. Hendaklah ditentukan bagian masing-masing yang punya kebun dan bekerja di kebun, seperti 1/2, 1/3, 1/4, atau ukuran yang lainnya. Poin selanjutnya yaitu musaqah yang diperbolehkan. Dasar hukum kebolehan qirot adalah ijma' dan qiyas terhadap musaqah. Dengan kesamaan bahwa pekerjaan yang menghasilkan sesuatu tetap ada bayarannya, walaupun tidak dapat diketahui berapa besar bayaran yang diberikan. Karena musaqah dan qirot keduanya diperbolehkan. Musaqah yang diperbolehkan adalah pada pokok harta atau tanah. Para ulama mempunyai perbedaan pendapat mengenai musaqah ini. Imam Abu Dawud hanya memperbolehkan kurma yang dimusaqahkan. Menurut Syafi'iyah, yang boleh dimusaqahkan hanyalah kurma dan anggur. Adapun menurut Hanafiyah, semua pohon yang memiliki akar ke dasar bumi dapat dimusaqahkan. Sedangkan menurut Imam Maliki, musaqah yang diperbolehkan adalah semua pohon yang telah memiliki akar yang kuat, seperti kurma, delima, tin, zaitun, dan pohon lainnya yang serupa. Dan diperbolehkan pula pohon-pohon yang tidak berakar kuat, seperti semangka, melon, dan lain sebagainya. Jika dalam keadaan pemilik tidak lagi mampu untuk menggarapnya, menurut mazhab Hanbali diperbolehkan musaqah untuk semua pohon yang buahnya dapat dimakan. Dalam kitab Al-Mughni, Imam Malik berkata, musaqah dapat diperbolehkan untuk pohon-pohon tada hujan dan untuk pohon-pohon yang disirami. Dalam referensi lain, para ulama ini juga mempunyai perbedaan pendapat apabila pohon kurma tersebut bercampur tanah putih atau buah-buahan. Diperbolehkan tanah dijadikan sebagai akad musaqah bersama dengan pohon-pohon kurma dengan imbalan sebagian dari pohon kurma atau sebagian pohon kurma dan dari hasil bumi. Selanjutnya, tugas penggarap. Di dalam musaqah adapun tugas penggarap ataupun kewajiban penggarap menurut Imam Nawawi, yaitu mengerjakan apa saja yang dibutuhkan oleh pohon dalam rangka untuk menjadikan pohon berbuah. Selain itu pula, untuk pohon yang berbuah musiman, diharuskan menyiram, membersihkan saluran air, mengurus pertumbuhan pohon, memisahkan pohon-pohon yang merambat, memelihara buah, dan perintisan batangnya. Maksud memelihara asalnya atau pokoknya dan tidak berulang setiap tahun adalah pemeliharaan hal-hal tertentu yang terjadi sewaktu-waktu atau insidental, seperti membangun pematang, menggali sungai, mengganti pohon-pohon yang rusak atau pohon yang tidak produktif adalah kewajiban pemilik tanah dan pohon-pohonnya atau pengadaan bibit. Adapun secara terminologi Islam adalah suatu akad yang memberikan pohon kepada sang penggarap agar dikelola dan dibagi hasil oleh keduanya. Dengan kata lain, menyerahkan pohon kepada pengurusnya. Selanjutnya, penggarap tidak mampu. Tidak selamanya seorang penggarap mempunyai waktu untuk mengurus kebun. Maka musaqah menjadi fasyak atau batal apabila dalam akad musaqah disyaratkan bahwa penggarap harus menggarap langsung dan tidak dapat diwakilkan. Sebaliknya, jika tidak disyaratkan, maka musaqah tidak menjadi batal. Akan tetapi, penggarap diwajibkan untuk mencari pengganti selama ia berhalangan. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi. Menurut Imam Maliki, jika penggarap tidak mampu menggarap tugasnya,
mengurus pohon-pohon, sedangkan sudah waktunya penjualan buah, penggarap berkewajiban untuk menyewa orang lain untuk menggantikan tugasnya. Untuk orang kedua ini tidak memperoleh bagian yang dihasilkan dari musaqah, karena orang kedua ini dibayar oleh musaki sesuai dengan perjanjian. Imam Maliki juga berpendapat bahwa musaqah batal apabila pihak pengelola tidak mampu mengelola pohon-pohon yang ada di kebun atau sawah, karena penggarap telah kehilangan kemampuan untuk menggarapnya. Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi, apabila seseorang yang berakat meninggal dunia, maka demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh seseorang ahli warisnya. Dan apabila ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhir atau fasaknya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Jadi kesimpulan materi pada hari ini yaitu akad musaqah adalah sebuah bentuk kerjasama si pemilik kebun dengan si petani penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Kemudian segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah adalah merupakan hak bersama antara si pemilik dan si penggarap sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat. Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulama Syafi'iyah ada 5, yaitu sigat, 2 orang atau pihak yang berakad atau al-akidani, kebun dan semua pohon yang berbuah, masa kerja, dan buahnya. Sekian presentasi kelompok 4 pada hari ini. Apabila ada salah kata, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.